lagi ya. Keseimbangan jaringan. Ini biasanya untuk daerah-daerah yang sudah energi terbarukannya itu namanya bauran atau campuran energi itu sudah nanti keseimbangan jaringan. Nah, kalau di Indonesia hanya beberapa yang besar tenaga apa namanya solar cell itu yang besar itu yang terakhir itu baru diaduk itu. Kemudian tenaga angin yang di Jeneponto, kemudian ada beberapa di Sumatera, di Jawa juga energi panas bumi. Nah, sehingga terhadap bauran energi di Indonesia atau keseluruhan energi listrik yang dihasilkan dengan energi konvensional atau fosil gitu ya, dan energi barukan itu terlalu kecil. Pun kenyataannya untuk membangun pembangkit energi surya atau itu sehari ya semakin murah, semakin turun, kemampuannya dan efisiensi penerimaan luas yang sama terhadap panel itu makin tinggi ya. Belasan cuman ya di bawah 10 sampai 11 12 ya sekarang 20 lebih sehingga biayanya akan semakin murah. Tapi jika tetap dibandingkan dengan energi fosil itu dia masih harga satuannya atau per wattnya lah ya kalau itu masih lebih mahal energi surya. Tapi energi konvensional kan makin lama dia akan semakin mahal karena berapa? Maintenance semakin mahal, energi bahan bakarnya tetap tidak berkurang gitu ya. Tapi energi baru kan dia tidak. Walaupun nanti yang bergerak sama ya ada sama. Angin nanti itu sama, dia bergerak. Tapi dia tetap unggul dalam sisi tidak memerlukan biaya untuk bahan bakar. Cuman punya kelemahan, tidak bisa dijamin kontinuitasnya atau kapan dia ada listriknya itu tidak bisa dijamin seperti pembangkit operasional. Nah, keduanya itu sekarang masih dikombinasikan untuk pembangkit. Nah, nanti arahnya nanti akan jadi titik temu ya, yang satu menurun, yang satu naik gitu kan. Suatu saat itu akan ketemu titik persimpangan itu. Kalau energi fosil akan terus menurun ya, energi terbarukan akan makin naik. Nah, jadilah titik kesimpangan. Nah, karena sekarang apa namanya untuk masalah pencemaran udara, pemanasan global itu belum dihitung terhadap biaya untuk energi fosil. Sedangkan di energi terbarukan mereka itu tidak menghasilkan itu. Tetapi listriknya harganya sama bayarnya. Nah, itu kan tidak apa namanya kalau tidak adil lah ya. Artinya biaya pencemaran juga dihitung, itu baru sama-sama pencemaran berapa. Katakan satu itu harganya berapa, baru nanti harga jualnya disesuaikan. Itu bukan menaikkan listrik yang ada gitu ya, berarti sisanya ya pemerintah lah yang kalau harga listrik itu dinaikkan itu akan masyarakat nggak susah gitu kan. Masa kita dapat yang dibarukan malah harga listrik naik gitu kan, harusnya turun karena dia tidak mempunyai biaya untuk bahan bakar. Nah, itu yang arahnya sudah mengarah ke situ ya, tetapi belum tercapai keseimbangan tersebut karena ya dari jumlah pembangkit masih belum seimbang. Nah, kalau jumlah pembangkitnya mendekati sama, itu baru nanti akan terjadi titik keseimbangan itu, malah nanti energi terbarukan tapi biayanya lebih murah dari energi fosil. Karena fosil itu dia tidak bisa bertambah lagi. Kita ambil umpamanya 1 galon minyak di dalam tanah ya tidak akan bertambah di dalam tanah.
Karena untuk kita ambil satu truk batu bara ya tidak akan bertambah batu bara. Kurang iya. Karena dia memerlukan waktu ribuan, katanya sekitar teori itu atau tahun, tentang sama bumi ditekan gitu ya. Makanya jadi ada minyak, menjadi gas, menjadi batu bara, ada yang menjadi seperti apa namanya diamond, apa dalam bahasa kitanya itu yang mahal itu ya orangnya. Nah, itu kan sebenarnya sama, semua bahannya sama tuh karbon. Cuman karbon yang dipres oleh bumi dengan waktu yang sangat lama. Bila dia barang-barang yang seperti tadi. Nah, waktunya lama. Sedangkan energi terbarukan itu seperti angin, matahari, gelombang nanti ya, atau panas bumi, itu dia akan terus-menerus dihasilkan. Walaupun itu tadi ya, kelamaannya tidak bisa continuous. Tapi dia akan ada lagi dalam jangka waktu yang pendek. Bahkan kalau untuk energi fosil membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga negara-negara Arab pun yang sekarang mereka adalah penghasil minyak terbesar ya, sudah mulai juga mengkonversi. Karena mereka tahu minyak mereka itu satu saat habis. Cuman waktunya itu lebih lama dari Indonesia. Indonesia lebih pendek ya. Indonesia itu dulunya ekspor minyak tahun 80, 70-an, 80-an itu ekspor minyak. Sekarang kita menjadi importer minyak. Dulu kita sisa dari penggunaan dalam negeri dijual, sekarang kita harus beli karena Indonesia hanya maksimal menghasilkan 800.000 barrel per hari. Sedangkan kebutuhannya 1,5 juta barrel per hari. Sehingga yang 700-800 itu diimpor. Nah, itu kenyataannya minyak kita juga diekspor. Kenapa? Kualitas minyak kita itu lebih tinggi. Ya, dengan menjual lebih mahal, kita dapat minyak yang lebih banyak gitu ya. Lebih apa? Diolah di Indonesia. Ini yang tadi, keseimbangan tadi. Nah, cuma di Indonesia masih agak jauh ya, karena masalah jumlah. Karena hampir semua industri itu semakin banyak dia diproduksi, akan harga satunya akan semakin sedikit dia, itu akan semakin mahal harga. Itu ya tidak umum. Ya, makin tingginya nanti penggunaan energi, termasuk solar cell atau PET atau ini, maka harga satuan per kilowatt itu KWH lah nanti. Sekarang itu cuma tinggi ya, karena kita kan jual itu kan dibandingkan harga produksi dengan harga jual, gitu kan. Itu harga produksinya itu termasuk biaya internet, biaya kerja dan sebagainya, bangunan ya. Yang baru dijual berapa. Nah itu tidak bisa kita jual, kalau kita jual harga itu tidak akan laku di pasar. Nah, perlu dia disubsidi. Nah, yang sudah terdeteksi tadi, nah, tadi kompetitif lah ya, kompetitif antara kan, dan dia malah punya keunggulan nanti ya, karena dia bersih. Ini disebut keseimbangan jaringan retail karena sudah masuk ke pengguna ya, user, sebagai kita sebagai pengguna industri, masyarakat. Di Badan Energi PBB itu sudah ditunjukkan ya, wilayah negara yang cerah dengan harga listrik tinggi seperti Italia, Spanyol, Australia, dan negara maju semua ya, yang menggunakan generator diesel, ya, berarti PLTD ya, sehingga dia paritasnya terhadap perbedaannya ya jaringan itu dengan masih tinggi. Tapi kalau diesel ya, kalau diesel itu bisa diadu dengan terbarukan. Tapi kan yang listrik yang ada di kita itu kan bukan hanya diesel, itu gabungan ya. Ada air, ada gas, ada batu bara, ada apa namanya diesel gitu kan. Lalu dia rata-ratanya berapa itu yang dijual. Kalau diesel saja itu ya masih mahal. Terus dulu sih kalau bahan bakarnya tidak disubsidi sekarang ya, dulu tahun 80-an 90-an itu diesel, bahan bakar diesel atau disebut bahan bakar industri ya, itu disubsidi pemerintah karena PLN belum sanggup mencukupi seluruh industri Indonesia. Akhirnya disubsidi. Nah, sekarang setelah PLN sanggup ya tidak disubsidi lagi, sehingga industri itu tidak berani untuk pakai biaya sendiri.
Ini untuk protokol charge ya. Jadi beda-beda negara akan beda harga. Coba lihat seperti Cina itu lebih murah ya. Biayanya per wattnya dolar. Karena itu tadi biaya itu kan tergantung bukan hanya material ya, material pembangunannya kan, pembangunan itu tenaga kerja. Kemudian juga pajak itu juga akan membedakan masing-masing. Yang paling tinggi adalah 2,9 ya, Jepang, rendah Jerman dan Cina. Nah, Jerman itu murah karena dia ada namanya Jerman itu sebenarnya ini Eropa itu ya sudah banyak tapi nggak seragam. Fit and tarif itu ya, memberikan semacam pengurangan biaya terhadap biaya pembangunan parsel besar tentunya ya. Dan yang rumah tangga pun tetap ada intensif-intensifnya mereka. Karena mereka uang mereka cukup memadai ya. Kalau Indonesia agak susah. Nah, bahan bakar saja masih disubsidi ya. Kalau tidak itu harganya ribut masyarakat. Gitu kan. Gas juga disubsidi, listrik juga sebagian disubsidi gitu kan. 450 ada 900 itu disubsidi. Bahan bakar juga seperti itu, ada solar dan ada yang bensin ya seperti pertalite pasti itu subsidi. Ya harga jual, kalau dijual tuh lebih mahal harga produksinya gitu kan. Nah, dengan subsidi-subsidi ke energi ini, jadi harga jual ke masyarakat nanti bisa turun. Dia bukan memberikan, kalau yang kita minyak benar-benar ya duit itu ya, harga katakan 13.000 dijual 10.000, kan itu duit keluar. Kalau di sini dia bentuk keringanan pajak ya. Ini sebenarnya sama, tadi pajaknya masuk negara kan sekarang pajaknya berkurang. Ya kasih duit ya, tapi ya, kemudahan usaha, yang tadi izinnya banyak, itu berkurang. Ya. Nah, ini sudah jauh sangat murah dibandingkan dengan apa namanya sebelumnya. Tapi dibandingkan fosil masih jauh. Fosil itu 0, karena dalam ini dia di dalam apa namanya dia dolar ya, di dalam sen 200-300 sen dolar per kWh. Sedangkan kalau apa ini kan masih di atas $1 semua. Yang paling kecil kan 1,4. Jadi ini sebenarnya masih mahal ya. Ya. Tapi sudah mulai jauh lebih murah daripada sebelumnya. Tiap negara itu berbeda, tiap kawasan ya, mekanisme intensif. Seperti Cina itu lebih murah karena mereka adalah ininya terpimpin ya, tidak demokratis lah ya. Jadi pemerintah bisa mengeluarkan aturan tanpa banyak halangan. Tapi kalau di negara-negara demokratis itu susah. Nanti yang demo orang protes gitu kan. Nah makanya di mekanisme intensifnya itu mungkin berbeda-beda tiap negara. Negara seperti Cina, di Asia ya, Vietnam atau Myanmar, gitu, nah, itu dia lebih mudah. Tapi kalau seperti Indonesia, Malaysia, kan, Filipina, itu akan lebih susah ya, memberikan kemudahan-kemudahan intensif atau pajak. Jadi lebih mudah dan menentukan juga biaya tenaga kerja. Ini untuk karena yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah gitu kan, antara energi terbarukan dengan energi fosil, sehingga titik keseimbangan itu di semua negara belum ada ya. Maka digunakanlah mekanisme untuk membuat keseimbangan tersebut dengan mekanisme. Kalau fosil pajaknya katakan 100%, kalau sini cukup 50 atau 25% saja. Ya. Kalau perizinannya ini lebih susah, ini lebih mudah. Itu dia, sehingga biaya-biaya tadi akan lebih turun. Sehingga nanti dia akan mendekati titik keseimbangan. Sehingga kalau mendekati, nanti dia bisa bersaing sebagai pasokan. Nah, kecuali negara sudah menentukan bahwa seperti di Jakarta ya, mobil listrik. Itu mobil listrik, kalau mobil lain itu masuk ke kawasan tertentu itu kan ganjil genap. Sedangkan untuk mobil listrik tidak, ditandai kan biru, ada putih biru, ada warna biru, ya. Tapi bebas. Itu semacam itu. Sehingga orang akan lebih
mobil listrik akan makin banyak atau belinya kan, semakin banyak pembeli nanti harga akan makin turun. Sekarang tuh masih jauh ya, masih jauh harga. Dibandingkan dengan kualitas yang sama ya, listrik dengan bensin, kapasitas yang sama itu masih jauh lebih. Nah ini seperti ini juga nanti. Berikanlah insentif-insentif, kemudahan-kemudahan, tidak selamanya menggunakan berupa duit ya, itu dia insentif lainnya. Nah, ini yang salah satunya food and tarif kemarin kan, saya pembangkit energi terbarukan khususnya di sini tenaga surya. Nah kalau di Indonesia ya, seperti saya bilang malah dipersulit PLN, terutama untuk atap ya, ini food and tarif. Karena walaupun kadang-kadang karena negara-negara maju itu kan itu masalah politik sebenarnya. Ada partai politik mendukung kenaikan pajak, ada penurunan pajak ini. Dan udah dikasih fit and tarif, tiba ganti pemerintahan atau ini mau itu lagi, pakai tarifnya ditamput lagi gitu ya. Ini gunanya untuk menurunkan harga produksi daripada energi terbarukan, khususnya Korsel ya. Di harga yang ditentukan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi pembangkit seperti kalau kita PLN ya akan membeli lebih mahal per kilowattnya ya, per kilowatt hournya terhadap energi terbarukan dibandingkan energi fosil. Katakan energi fosil 100 katakan ya, 100 rupiah, kita jual 4.000 ya, kan belinya dari PLN ke pembangkit 3.000. Sedangkan PLN beli ke pembangkit ya, pembangkit listrik konvensional 3.000 ya. Sedangkan untuk solar cell itu biasanya 4.000, 5.000. Walaupun nanti jualnya hanya 4.000 kan, tapi kan PLN subsidi 1.000 kan. Diambil dari keuntungan fosil tadi gitu ya. Ini dia. Dibayar lebih untuk setiap energi yang dihasilkan. Sehingga dia nanti ini dia menjadi harga mahal kan, harga premium istilahnya kan. Seperti kalau seperti makanan kan enak, premium tuh ya harganya mahal karena kualitasnya lebih mahal. Kalau ini kan sama saja listriknya ya. Malah dia apa namanya pasokannya belum tentu kontinu seperti energi fosil. Nah dengan fit and tarif ini kemudian pembelian yang harga yang lebih tinggi sehingga nanti akan membantu produsen atau pembangkit listrik energi terbarukan. Ya tentu ini beda-beda tiap negara ya, standar portofolio dan kewajiban pemasok. Karena berbeda dengan energi fosil. Fosil jelas, kamu harus memasok sekian mega namanya per atau ratusan kilo atau mega per hari, kan bisa. Kan untuk energi fosil itu energi terbarukan tidak bisa. Peaknya berapa? Nanti tergantung dari kecuali itu tadi ya, seperti hidro atau nanti panas bumi ya. Kalau selain itu nggak bisa, nggak bisa, energi laut nggak bisa, energi matahari bisa dipastikan kewajibannya kalau karena di jaringan itu atau yang menjual itu ketahuan kan saya pasok saya sekian karena udah kontrak dengan masyarakat kan dengan industri itu harus disediakan sekian. Nah, sedangkan energi fosil bisa dia, sedangkan energi surya energi terbarukan khususnya energi surya itu tidak bisa. Jadi nanti standar portfolio dan kewajiban itu akan berbeda. Kemudian untuk pemodalan, itu kan jangkanya kan balik modal ini jauh lebih lama ya. Nah, sebenarnya pembangkit fosil juga, karena ini kan besar ya, itu di atas 10 tahun ke atas gitu ya, balik modal. Dia perlu bayar pajak semacam kan, nanti jaminan dari itu swasta ya, kan pajak lebih murah, bunga bank lebih murah gitu. Karena di negara maju itu bunga bank itu rendah ya. Kalau orang nyimpan kalau seperti di Jepang saja, kita tahu di Jepang itu mereka bukan dapat bunga kalau kita nyimpan. Di Indonesia udah mulai itu. Kalau tabungan biasa saja selain ini ya sangat kecil, ada yang 0,5% per tahun, setengah persen per tahun. Sedangkan kalau kita minjam sampai 10 sampai 13% gitu kan. Tapi kalau itu juga kecuali deposito gitu ya, itu beda dengan Indonesia. Nah kalau negara maju mau deposito maupun bunganya hampir mendekati nol. Sehingga
bank itu memberikan pinjaman ke peminjam itu bisa lebih murah. Indonesia masih tinggi ya. Karena inflasi kita itu masih 5%, 6% setahun. Kan pengurangan nilai. Nah ini dia kan, dari pajak inflasi fiskalnya. Karena biaya untuk itu dikurangi. Nah karena masalah pemanasan global dan apa namanya pencemaran udara itu sudah pastinya itu ya, karena angin itu tidak bisa diletakkan di satu negara, dia bergerak gitu kan. Jadi jika ada satu daerah yang polusi bisa daerah lain merasakan. Atas itu seperti itu juga, sehingga ini menjadi program kerja internasional, nasional dan regional. Tidak bisa hanya parsial atau sebagian-sebagian. Nah, cuman kan tidak semua kawasan seperti Uni Eropa ya. Di Uni Eropa itu sudah, kalau yang di Eropa berarti negara-negara yang itu akan terikat. Negara itu akan berbeda. Ada juga seperti Rusia bikin itu ada Cina, India, Brazil, Rusia kan sama apa namanya Afrika Selatan itu kan jauh-jauh gitu ya. Yang dekat hanya Cina dengan India. Nah, itu susah. Ya kan kalau Eropa itu kan satu kawasan yang seperti kita ASEAN ya. Kita ASEAN itu masih tidak terlalu ikatannya tidak seperti Uni Eropa. Itu mata uang aja belum. Bebas visa juga tidak semua. Nanti ini yang dibuat untuk apa ya? Karena perubahan iklim tadi, pencemaran udara, perubahan iklim, pemanasan global gitu ya. Akan dibuat ketentuan umum seperti perdagangan karbon itu kan. Tapi untuk mengurangi karbon itu kan satu-satunya adalah menanam pohon. Karena dia menyerap ya. Sedangkan negara maju itu pohonnya sudah habis menanam di mana lagi gitu ya. Makanya dia bisa membeli karbon apa tadi itu di hutan di negara, bukan membeli istilahnya, dia bayar, tapi negara tersebut nggak boleh nebang, supaya hutannya akan tetap gitu ya. Dan untuk khusus matahari atau solar cell ini dia ada beberapa negara yang cukup besar ya, India, ya. Itu juga Afrika Selatan, Israel, itu kan memang nggak punya ya energi ya, ini dia impor semua. Nah, biasanya orang-orang nggak punya energi itu yang biasanya yang lebih kreatif. Indonesia masih punya. Kalau secara minyak bumi memang kita defisit, tetapi kalau digabung dengan gas itu kita masih surplus. Sehingga kita masih terlena. Nah, kalau sudah udah lebih mahal nanti itu minyak itu udah. Apalagi sekarang kita udah solar cell kita sudah sampai 30% gitu kan? Solar cell. Biosolar sehingga akan mengurangi lagi pembelian minyak. Nah, kalau itu kan nabati ya itu bagus gitu kan? Nanti ke biofuel nanti kita. Nah, karena masalah keuangan, nah ini ya, karena tidak seimbangan itu tadi, maka ya kalau tanpa intensif tidak akan berat. Hanya apa nanti orang-orang hobi jadinya ya, yang hanya kita barukan. Atau negara atau daerah yang emang tidak ada tempatnya susah di situ gitu kan. Itu bisa. Tapi orang akan lebih mudah ya membuat energi fosil. Nah, itu makanya ini dia diberikanlah semacam fit and tarif tadi ya. Mekanisme keringanan pajak, intensif, dan sebagainya. Jadi hampir semua energi terbarukan itu bervariasi ya. Satuan waktu. Tidak tetap mendekati, tidak akan mungkin tetap ya kalau fosil itu tidak tetap. Nah, pada saat orang muncul sedikit tentu jadi lebih sedikit. Tapi kalau energi surya atau secara umum energi terbarukan itu dia bukan hanya masalah siang malam, jadi dia masalah waktu selalu berubah. Jadi ya, biaya awalnya modal awal gitu ya. Tapi modal selanjutnya itu lebih ringan. Kecuali yang bergerak nanti ya seperti angin gitu ya, itu ya sama ya. Seperti apa namanya panas bumi itu mirip dengan LTU. Seperti apa namanya laut, itu bisa gelombang, bisa surut, atau bisa beda suhu. Itu semuanya maintenance juga mahal seperti fosil. Nah, menangnya dia hanya tidak perlu biaya bahan bakar. Geografi.
Nah, ini seperti tadi contohnya untuk matahari saja. Kita di subtropis sama yang di subtropis sama yang di khatulistiwa gitu ya, itu akan berbeda. Sehingga nanti untuk mencapai keseimbangan itu juga akan berbeda. Nah, kita sebenarnya lebih menguntungkan. Cuma seperti saya bilang tadi, dan di daerah khatulistiwa itu kebanyakan negara berkembang. Karena fokus mereka belum ke energi terbarukan. Padahal potensi mereka paling besar. Dan untuk mendistribusikan biayanya modal tadi ya besar ya. Sehingga lebih banyak seperti di Indonesia. Apa namanya PSBY itu kan sudah dibangun itu ya, itu tetap aja itunya masih tidak sanggup ya, lebih hampir 100% lah ya menggunakan fosil. 30.000 megawatt itu kan 5%, terutama batu bara, sebagian kecil gas. Dari ya, ini hanya total. Ini beberapa negara yang energi suryanya ya, matahari terbesar, Cina. Ya kalau Cina sama nanti India ya, yaitu karena mereka emang penduduknya banyak ya. Jadi mereka akan inovasi untuk energi apa saja, dan mereka tidak semua bahan bakar mereka punya sebagai besar impor. Walaupun Cina itu juga penghasil batu bara terbesar ya, tetapi mereka masih impor karena saking besarnya kebutuhan. Makanya dia di energi terbarukan termasuk yang terbesar di dunia. Dan dia juga punya tempat ya, khusus seperti angin dan matahari gitu ya. Mereka punya gurun. Di kayak kalau Jerman, Spanyol, Prancis itu karena Inggris ya, Serikat, ya, mereka dan negara maju. Ya. Udah jenuh lah ininya fosilnya gitu ya. Kalau dipaksakan lagi ya makin panas. Jepang, ya. Dan mereka lebih ke kan, terutama kalau Cina itu angin dan matahari. Ya. Biomasa juga mereka cukup besar. Cina ya contohnya. Dan Jerman, Cina, dia punya gurun ya, gurun Gobi itu dia berbatasan dengan apa namanya Mongol yang mulia. Dan Jerman, nah Jerman ini ya seperti Eropa umumnya sebenarnya. Itu dia memiliki besar. Dan salah satu negara yang menggunakan menyatakan fit and tarif tadi. Subsidi lah istilahnya ya secara kasarnya. Walaupun tidak, di mereka nggak mau subsidi. Kalau subsidi itu kan nanti bertentangan dengan WTO ya. Pegangan bebas nggak boleh. Kan istilahnya diubah, tarif, intensif segala macam. Oh, istilah hasilnya kan sebenarnya subsidi. Ini beberapa di Jerman ya, ini bisa dilihat aja ya. Kemudian juga masalah lahan ya. Nah, kalau Cina tuh lahannya lebih gampang. Karena mereka pemerintahnya lebih ini ya, macam diktator lah bukan. Mereka hanya diktator masalah pemerintahan dan ini ya, pertahanan dan politik. Sedangkan ekonominya adalah liberal mereka di Cina. Lebih liberal daripada Indonesia. Cuman dia sosialisnya juga tinggi. Orang tidak bekerja, orang-orang tua emang dibiayai negara, langsung jelas ya. Di Indonesia hanya paling dikasih bansos. Itu kan bansos sifatnya hanya periodik ya, tidak tetap. Kalau di Cina itu orang cacat negara biaya hidupnya, orang tua biaya hidupnya, orang miskin biaya hidupnya. Walaupun itu untuk kebutuhan dasar ya, belum cukup juga. Indonesia kan hanya sebagian ya. Dan hanya beberapa bulan dalam setahun. Kalau itu tiap ya, seperti orang gajian. Negara maju udah wajar ya, mereka orang-orang tidak kerja itu dapat duit. India aja ya. Di energi nuklir juga India, Cina sama ya. Di Tebakan mereka terbesar juga. Kalau nuklir udah jelas karena masalah pertahanan juga ya. Nah, itu juga yang turun ya. Itali, nah ini Eropa sama ya. Dan mereka itu lebih panas. Itali sama Spanyol ya. Seperti di Barcelona itu ya, di Spanyol itu ada daerahnya yang tidak kena salju. Itali juga seperti itu. Bagian selatan ya. Tidak semua Eropa itu ada salju. Nah, Itali sama Spanyol. Nah, kalau Jerman tidak, dia itu kena salju 100% itu daerahnya.
Tapi dia masih energi terbarukan terbesar, termasuk terbesar di dunia. Nah, ini negara Arab wajar ya. Negara Arab itu mereka punya gurun ya, panasnya sama lebih dari kita mungkin ya. Itu cukup besar ya, 7% dari listrik. Dan kalau persentasenya kita lebih besar ya. Cuma kalau ini kan hanya surya ya. Kalau kita kan seluruh soal apa? Ada surya, ada angin, ada yang besar kita itu kan sebenarnya dari panas bumi. Mereka panas bumi nggak ada, surya ya. Angin nggak tahu, angin agak susah. Angin tidak seperti surya. Indonesia juga bukan. Jadi dia kalau 2020 ininya dulu ya dipastikan sampai 10%. Kalau kita itu 25%, semuanya ya ini kita barukan. Tapi 2025 kayaknya susah untuk tercapai. Nih sama Spanyol, saya bisa bilang tadi, ada beberapa daerah mereka yang cukup panas. Contohnya Barcelona. Itu ada yang daerahnya nggak kena salju. Inggris ya sama ya, dia daerah tropis murni, tapi dia energi terbarukan cukup banyak karena ada VTR tadi. Selain surya ada juga tenaga angin, juga tenaga laut nanti ya. Apakah gelombang atau panas pasang surut. Di Inggris ini ada termasuk yang terbaik ya. Di Inggris Raya ya, di Wales ini kan Inggris Raya. Disebut Great Britain ya. Kalau England itu benar itu hanya Inggris. Kalau Inggris Raya itu kan ada Wales, ada Skotlandia ya, ada Irlandia Utara. Ini sebenarnya kayak negara federal juga ya. Pasti punya pemerintahan sendiri. Tapi pertahanan politiknya Inggris Raya satunya. Ya. Ini cukup besar. Nanti kita lihat untuk yang lain ya. Kalau ya kita nggak ada, dia ada. Padahal kita negara laut ya. Dia ada energi laut. Amerika ini mereka mirip dengan punya punya apa namanya gurun-gurun ya, dan punya daerah-daerah yang datar yang anginnya kencang. Jadi dia angin sama matahari besar di masuk di nuklir kan, nuklir terbesar juga di dunia, energi terbarukan di dunia. Padahal mereka juga punya cadangan batu bara yang besar, minyak juga ada, cuman mereka lebih mahal. Sedikit lagi ya, yang betul perhatikan beroperasi ya. Nah, ini biasanya di daerah kontinental atau benua itu lebih banyak. Karena apa? Daerah mereka lebih banyak daerah-daerah yang datar. Kalau kita daerah kepulauan itu kan banyak berbukit-bukit, bergunung ya. Yang datarnya terbatas. Yang agak banyak itu kita di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu cocok. Itu dia banyak datar-datar, angin dengan surya ya. Cuman kita belum fokus. Ini contohnya dengan surya ini juga. Per ini nih ya jumlahnya. Ini satu tempat. Nggak sampai 1 mega dayanya ya. Tapi itu tadi 1 meganya maksimal, tidak selamanya karena dia bisa turun naik. Ini ada yang 5,6 di Amerika, Jerman 4, nanti ada ini Spanyol 60 mega ya dengan satu tempat areal ya. Ada 40 mega di Jerman juga. Nanti juga ada di Cina nanti ya. Cina mah makin naik awalnya nih. Tahunnya tahun 80-an kan, nanti 2000-an. Ratusan lagi kan, 90-an, 85, 70-nya ada 200 Cina. Besar di dunia ini. Surya saja ya. Pada tahun 2011, 2012 ini lagi Amerika Serikat hampir sepertiganya naiknya ya. Lebih besar di zaman 45. Indonesia masih kecil, tak masuk kita di besar dunia ya. Jadi beberapa ini Amerika lagi 550 ya. Tahun 2013 jadi besar. Cina tak mau kalah 850 megawatt peak ya maksimalnya. Prancis saja nih. Ini di Dominika ini di Amerika Tengah ya. Brazil, Amerika Selatan. Australia. Nah, Australia sama ya. Dia punya daerah-daerah gurun. Makanya di Australia banyak daerahnya yang tidak di manusia. Panasnya itu ya. Hanya daerah pesisir-pesisir aja dulu. Pertengahan itu nggak dulu. Makanya bisa di energi.
Nah, itu beberapa contoh energi terbarukan yang kita bahas ya. Nah, ternyata Indonesia walaupun daerah tropis tetap belum masuk ya. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa kita sebagai daerah tropis itu malah ada peraturan apa namanya pemerintah bisa kalah sama PLN ya. PLN kan perusahaan ya. Pemerintah membolehkan atap macam PLN dibatasi. Nah, seperti ceritakan sebelumnya, di Bali ada yang nekat. Dia bangun di atas 30% itu ya, cabut sama PLN. Udah dia cabut sehingga 100%. Cuma dia orang kaya kan, nah, dia bisa bayar apa namanya solar cell sama pakai baterai. Ada di suatu komplek. Itu bukan hanya rumah pribadi ya, di tempat usaha juga. Macam penginapan ya, hotel lah. Terbarukan 100%. Karena waktu dia masang atap melebihi peraturan PLN dicabut sama PLN. Nah, harusnya kan didukung ya supaya apa namanya fosil itu tidak diirit lah. Nah, itu yang pertama ya, jenis pertama dan energi terbarukan. Minggu depan kita masuk ke air. Nah, air itu skala kecil ya. Kalau skala besarnya dia tidak termasuk energi terbarukan. Karena dia merusak, merubah ya landscape lingkungan. Kita bahas di pembangkit tenaga listrik ya. Ya, nah, sampai di sini boleh kita hari ini. Minggu depan kita tatap muka ya di kampus ya. Tatap muka. Jam yang sama. Minggu depan semua. Dari Senin sampai Jumat minggu depan. Semua perkuliahan. Kecuali nggak tahu saya yang MKU ya. Seperti Pancasila, kewarganegaraan, itu mungkin nggak tahu biasanya ya. Tapi kalau yang mata kuliah yang di teknik itu semuanya tetap. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ketemu lagi kita minggu depan di kampus ya. Baik, Pak. Materinya bisa diambil di Google Classroom. Tutup ya.